Radio Merencang Encing-enya Babe 28 menit udah ngacir dari jam 8 pagi hari ini. Sesuai janjinya Po Iing. Waduh, di hari Kamis ini seperti biasa udah ketemu lagi sama Bang Mus. Hey, Boy Ing, apa kabar? Halo Bang Mus, alhamdulillah baik. Kabar sehat Bang Mus? Alhamdulillah. Ya Allah, kagak berasa ketemu hari Kamis lagi ya. Iya, hari ini. ternyata waktu begitu cepat Boy Ing ya. Perasaan baru kemarin makan bubur bareng ya. Bubur di sini lembek Boy Ing. Kayaknya itu gara-gara kebanyakan air deh di sini ya. Ngomong-ngomong, Po Iing tadi pagi udah janji nih sama Bang Noni pendengar di rumah. Siap. Apa itu janjinya Boy Ing? Janjinya sih udah bilang nih kali ini di Halo Tangsel ini Bang Mus bakalan bawa tamu spesial, tamu istimewa. Ini tamu yang luar biasa buat kita. Wah, boleh dong Bang Mus Inspirator dikenalin. Kota Tangerang Selatan. Ini dia Pak Dr. Haji Darsono. Waduh. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah salah satu pendiri. Bukan salah satu, bahkan tunggal kayaknya nih ya. Ini adalah pendiri Universitas Pamulang sekaligus pemilik Yayasan Sasmita Jaya. Sasmita Jaya. Gitu. Kita sering banget nih denger namanya Pak Darsono ini. Pak Haji Darsono dengernya namanya. Ini baru kali ini kita bisa ketemu langsung dan juga bisa menyapa masyarakat di Kota Tangerang Selatan khususnya dan umumnya buat semuanya ini. Siapa sih pendengar Benz Radio? Nah, siapa sih yang nggak tahu Universitas Pamulang? Nggak ada yang nggak tahu. Semuanya tahu semua. Dari seluruh penjuru tahu semua. Kita tapi tanya dulu ini. nggak tahu siapa di balik orang-orang di balik Universitas Pamulang tersebut. Ternyata sekarang nih di Benz Radio datengin tamu spesial ini. Pak Haji Darsono apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Sehat. ya Pak Haji Darsono sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mau tanya-tanya nih dikit nih Pak Haji. Pak Haji. Tapi nih ya, ngomong-ngomong ya, Po Iing salut banget sama Pak Haji Darsono. Apa tuh? Karena beliau tuh datang dari jam 7:30 loh. Iya, ini kedisiplinan yang luar biasa ini kita. Ini memang pendidik yang inspiratif, pendidik yang menjadi sukses ya begini. Datang sebelum waktunya. Betul. Tadi pas Po Iing sapa nih, selamat pagi Pak, ya kan, datang ya gimana basa-basi segala macam. Iya, saya datang karena takut telat gitu. Pak Haji aslinya mana nih Pak Haji nih? Saya dari Jogja, Bantul. Bantul, Yogyakarta. Jogja, Bantul. Aduh, kenapa ini bisa nyangkut ada di Pamulang hari ini gitu Pak Haji? Aduh, gimana ceritanya? Apa ya kecantol bidadara Pamulang? Bidadari kali ya? Bidadari. Apa nih Pak Haji nih? Banyak daya tarik ya di Jakarta itu. Jadi di samping memang ceweknya cantik-cantik. Aduh, Pak Haji jadi nggak enak deh. Ceweknya bukan situ. Oh iya ya. Bekas cewek. Jadi apa yang bikin tertarik di Jakarta ini nih Pak Haji nih? Tentu karena ibu kota banyak kesempatan lah. Banyak kesempatan. Dan di sini orangnya kan banyak sekali ya di Jakarta itu. Komunitasnya itu sangat besar. Di mana ada ngumpul orang banyak, di situ rezekinya juga banyak. Nah, kata-kata. Jadi prinsipnya bener ya, di mana ada orang ngumpul banyak, rezekinya banyak. Berarti mendasarnya dari itu nih Bang Mus. Iya, luar biasa. Ini baru kita kulik satu aja udah keluar kata mutiaranya nih. Kata mutiaranya udah keluar. Gimana ini? 1 jam ke depan nih. Oke. Pak Haji, nah sekarang nih saya penasaran, benernya udah lama banget ini penasarannya Po Iing. Ini kan apa namanya, dari Bantul ke Pamulang. Unpam ini. Tadi ngomong-ngomong katanya nggak langsung ke Pamulang loh. Ke Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu. Terus sekarang kan adanya di Pamulang. Nah ini apa yang membuat Pak Haji udah langsung aja saya nih. Karena kan tadinya katanya ke Jakarta, menujunya ke Jakarta. Nah tiba-tiba sekarang muncul di Pamulang. Tapi larinya di dunia pendidikan. Nah itu Pak Haji. Kenapa larinya ke dunia pendidikan ini? Karena saya seorang guru, yaitu lulusan dari sekolah guru. Oke. Sehingga kita sangat peduli terhadap pendidikan. Karena pendidikan inilah satu-satunya cara untuk merubah kehidupan. Iya. Jadi kalau pendidikannya bagus, pola pikirnya bagus, banyak alternatif yang bisa dipilih untuk memperbaiki kehidupannya. Karena mendasarnya memang dari pendidikan dulu Pak Haji ya. Dari pendidikan ya.
Kalau kita ngomong sama guru bangsa begini rasanya adem. Rasanya. Datangnya dari Jogja. Dari Jogja. Makin lembut, udah Semakin adem, lembut. Aduh, berpendidikan pula. Jadi mau nyerocosnya kita bingung nih Bang Kita Muti. yang biasa kita nyerocos ini. Tapi kalau ngomongin keseharian nih Pak Haji nih ya kan katanya kan dasarnya dari seorang guru dan sekarang bukan kebetulan lagi yang memiliki yayasan Universitas Pamulang. Tapi penasaran dong Bang Mus, kesehariannya ngapain Kalau aja pagi-pagi sih? nih seorang Pak Haji Darsono pagi-pagi jam segini nih kira-kira Biasanya ngapain? Nah tapi sebelum dijawab nih, jangan dijawab dulu biar penasaran Saya udah nih. ngempet Pak. Itu dia kelebihannya di sini. Bikin orang ngebet dulu, kita tahan-tahan biar dilanjut nanti. Siap, Sebelum kita siap. lanjut kita goyang dulu yuk. Iya. Benz Radio Betawi. Bunyi Gaye. FM Benz Radio Betawi. Bunyi Gaye.
102,2 FM Benz Radio Abang Nencang Cing Enya Babe. Kita masih ngobrol seru barengan Bapak Dr. HC Haji Darsono nih. Seru banget ini. Seru banget ini. Ya kan ternyata di balik layar pun ngobrolnya seru loh Bang. Aduh. Ini kita kok rasa ciut banget ya. Makin ciut ini. Enggak. Termotivasi kita luar biasa ini. Memang kita termotivasi. Alah ngomong aja Satu, ribet tuh kan amat sih. ngomong belibet ya. Yang kedua, dompet di belakang insecure Bang. Ya Allah deh. Oke, kita tadi lagi nanti jawaban Pak Haji Darsono. Sekarang lagi ngapain kira-kira nih? Iya, kebiasaannya sehari-harinya ngapain? Ya kan sekarang di jam segini ada di Benz Radio. Biasanya kalau di rumah ngapain sih Pak Haji? Saya seperti biasa, saya orang kampung ya. Jadi saya berkebun masih. Kalau pagi-pagi pasti tertib kerja saya itu ngasih umpan ayam. Ngasih umpan ayam. Ini ngasih umpan ayam berkebunnya ini di mana? Itu pertanyaannya yang kebunnya yang luasnya berapa? Ayamnya yang dikasih berapa hektar kandang gitu? itu. Ya kan pertanyaannya itu. Di rumah saya itu kayak kebun binatang. Iya. Ada biawak, ada ayam, ada entok, burung-burung juga banyak yang di pohon-pohon di sekitar rumah itu banyak. Tuh. Kalau ayam ada entok, ada burung, ada biawak, itu nggak mungkin 50 meter tanahnya. Nggak mungkin juga Bang. Jadi kalau itu nggak diadain kandangnya. Ini kandangnya berapa meter ya? Ngomong-ngomong, Pak Haji di pertanian juga. Saya bertani juga. Saya memang petani ya. Jadi berangkat dari petani saya. Saya mempunyai sawah di sini di Serang. Saya mempunyai kelompok-kelompok tani ya. Dan itu hasilnya memang untuk mensuplai daripada kebutuhan dosen dan karyawan kita. Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi pendidikan bukan cuma orang dipikirin otaknya, tapi perutnya aja dipikirin ini. Perutnya dipikirin. Luar biasa ini. Tapi ngomong-ngomong katanya punya Termasuk sawah. makam juga kita siapin. Saya tawarkan siapa yang mau mati duluan. Woi Ing mau daftar. Pak Haji, biarin yang lain dulu. Tapi ngomong-ngomong katanya punya kelompok tani nih Pak Haji di Serang. Iya. Itu berapa meter sih tanahnya emang itu sawahnya? Sampai punya Penasaran Boy Ing. Ya, karena kan kalau namanya kelompok gitu Iya, sampai iya, punya iya. bahasanya pakai punya Kelompok tani. Emang ada berapa meter Pak Haji tanahnya di sono di sawahnya? Alhamdulillah sih kurang lebih ada 100 lah. 100 meter. Ya 100 meter doang. Bukan 100 meter. 100 apa? 100 hektar. Masya Allah. Ya Allah, Berkah ini ini cara luar ngejengkalinnya bagaimana ya? 100 hektar. Tapi memang 100 hektar bisa bikin berkah semua orang. Berkah semua orang ini. Betul ya. Ini Pak Haji ini tentunya Sasmita Jaya juga doa dari banyak orang yang terbantu. Betul. Ini. Iya. Luar biasa ini. Makanya tadinya mau menanyakan masalah kenapa memilih membentuk Sasmita Jaya, kenapa memilih membentuk Universitas Pamulang, kenapa nggak restoran atau usaha lain? Ternyata ya nggak usah ditanyain itu deh, usaha juga banyak ternyata. Tadinya mau ditanyain itu Bang Mus, ya kan kenapa memilih dunia pendidikan? Kalau dunia pendidikan gimana itu Pak Haji? Kenapa milih dunia pendidikan? Ya, pendidikan ini kan satu-satunya jalan ya untuk merubah kehidupan. Mereka yang tidak berpendidikan hidupnya susah. Oh iya. Walaupun itu sumber alamnya melimpah kayak di Irian misalnya. Itu mempunyai gunung emas kan. Alamnya luar biasa, sumber alamnya luar biasa. Tapi bagaimana kehidupan orang sana? Iya. Hidupnya susah. Iya. Nah, mereka yang berpendidikan tinggi, kualitas manusianya itu baik, walaupun nggak ada sumber alamnya kayak di Korea, di Jepang. Itu karena pendidikannya tinggi, mereka hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Lebih layak gitu ya. Betul. Lebih layak. Dan inilah satu-satunya untuk merubah nasib daripada saudara-saudara kita untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik lewat pendidikan ini. Betul. Nah, pendidikan kita itu kita selenggarakan dengan biaya yang sangat terjangkau. Itu dengan harapan bisa memutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan. Luar biasa. Ini yang luar luar biasa.
Jadi memang betul. Ini firman Allah kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini diamalkan oleh Yang Pak pasti Haji. ilmunya diamalkan dan bermanfaat ya. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Haji Darsono. Bang Haji, kayak Bang Haji Roma Irama jadinya. Pak Haji Darsono ini. Karena di Pen Radio Bang Darsono. Bang Darsono ini karena di base radio. Besok nih Poing Kita kalau panggil ketemu abang anak-anak aja deh. Kalau ketemu anak-anak Unpam nih, lu berani nggak kayak gue manggil Abang Darsono gitu ya? Bisa sombong kita di sini ya. Pak Haji, ini nih hal yang menarik nih. Aha. Kenapa ngasih namanya Unpam? Nah, Universitas ini dia Pamulang. Iya. Kenapa nggak ya? nama pribadi biasanya kan? Oh. Universitas Haji Darsono. Begitu. Mustofa. Mustopo. Kenapa dikasih nama Unpam? Unpam itu nama suatu kelurahan ya. Dan kalau di kita yayasan dulu dah. Yayasan. Oh ya, Sasmita Jaya. Sasmita Jaya. Sasmita Jaya itu bahasa Jawa itu. Oh, bahasa Jawa ya. Ya, berasal dari bahasa Jawa itu tanggap ing sasmito. Oh. Dengan arti apa tuh Pak Haji? Maksudnya tanggap itu kan respon ya. Respon. Iya. Jadi tanggap ing sasmito itu bisa membaca tanda-tanda zaman. Ternyata apa ya? Berpuluh-puluh tahun baru tahu. Itu yang dimaksud dengan Sasmita Jaya. Sasmita itu ya tanggap ing sasmito. Tanggap ing sasmito. Susah banget kita ngapalin tanggap ing sasmito. Kita tinggal di Pamulang. Pamulang itu adalah tempat belajar. Pamulang itu tempat ya. Jadi dari mana? Dari Pamulang ya. Itu dari tempat belajar. Tempat belajar Pamulang itu. Pamulang itu oleh karena tempat itu belajar. Kita feeling kita ya. Ini kalau dibuat lembaga pendidikan pasti maju. Jadi filosofinya sebenarnya bukan mengambil dari nama tempat tapi arti kata Pamulang tersebut ya Pak Haji ya. Arti kata Pamulang itu. Dipikir karena ada di lokasinya Pamulang. Jadi para sesepuh kita dulu namakan, ini tempatnya Pamulang. Harapan ini adalah tempat pendidikan. Iya. Bang baru tahu ya? Baru tahu. Aduh. Kita baru tahu. Aduh. Nah kalau ngomongin itu sih reka-reka saya. Kita nanggepin serius loh. Ya kan ini filosofi. Kenapa Unpam itu begitu? Karena memang dihitung-hitung dan sudah dilihat itu. Luar biasa. Jadi memang pemilihannya memang tepat ya. Tepat. Pamulang. Makanya Sasmita, Ingkong apa tadi? Sasmita Tanggap ing Tanggap iya tanggap ing Sasmito. Nah, Jaya itu kan maju ya berarti ya. Jaya maju. Jadi memang dari nama pemilihan nama saja sudah pemilihan nama yang sudah bawa berkah. Nah, itulah ya, benar-benar kira-kira. difikirkan artinya apa harus bagus juga. Betul. Jadi besok-besok kasih namanya yang kerenan dikit. Jadi Iing Demplon. Itu kan nama berkah itu. Nama berkah makanya nggak ya. Kenapa yang namanya Iing Demplon nggak bisa kurus? Karena selalu dikasih nama belakang itu Iing Demplon permanen. Nggak bisa dirubah lagi udah. Jadi permanen ya. Jadi itu sejahteranya permanen. Permanen segala macam rezekinya bagusnya permanen ya kan. Nah, Poing, itu kan tadi dari nama. Dari nama. Sekarang ini orang udah tahu, nggak ada orang Tangsel dan yang pendengar Benz Radio nggak ada yang nggak tahu. Unpam itu apa? Kampus swasta terbesar se-Tangsel. Terbesar se-Tangsel. Jangankan di Tangsel ya kan. Pak Haji tadi bilang Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dari Nias aja sering dikirimin mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Unpam. Ya, saya mau nanya begitu. Orang mana aja ini yang pada belajar di Tangsel di Unpam ini? Nah, kalau dari jauh-jauh aja pada datang ke sini, harapan kita, masyarakat kita sekitar Unpam ini memanfaatkan kesempatan yang ada. Ada yang dari jauh juga, Pak Haji? Yang dari jauh banyak, dari Irian juga ada. Coba Irian. Dari luar negeri juga ada. Itu. Jadi orang Pamulang harusnya itu semuanya sekolah lah. Dan ini butuh kebijakan dari Pak Dewan ini. Nih Pak Dewan dikasih PR ya. Iya. Siap banget. Pak Haji ketemu sama wakil anggota Dewan, ya kan.
Loh, ini kita aja bikin sekolah murah bisa. Apalagi pemerintah yang duitnya banyak. Kita tutup mata di kita. Tapi memang kesempatan harus dimaksimalkan nih Pak Haji ya, ya kan? Sarana pendidikannya udah ada, tempat belajarnya udah ada di Unpam. Betul. Dari dasar dulu Sasmita lu deh SMA-nya, tinggal lari ke Unpam. Nah, tinggal keinginan masyarakat luasnya nih. Gimana caranya untuk keinginannya lebih kuat lagi untuk mengejar pendidikan pastinya. Ini butuh edukasi dari pemerintah untuk masyarakat kita untuk memanfaatkan kesempatan belajar di Unpam karena biayanya sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Ini bukan promosi, ngasih tahu. Betul. Biayanya berapa itu Pak Haji? Sekarang itu di Unpam 200.000 per bulan. 200.000 Poing. Ya, nggak pakai uang gedung. Tuh, nggak pakai uang gedung. Nggak pakai uang praktek, udah pokoknya 200.000 itu sudah all in, udah 200.000. Kayak anak TK Pak Boying tuh. Ya Allah, Bang Mus, anak TK aja ada uang bangunan loh. Iya, padahal sekolahnya hanya di halaman kan. Itu nggak naik lift loh Pak Haji. Iya, cuma prosotan, ayunan, kan gitu. Pakai uang gedung. Uang gedung nih, maaf ya, 5 juta loh TK. Iya, tuh itu biasa Pak Haji. Pak Haji Pak Haji biasa mama lagi curhat. Lagi curhat nih baru TK nih, ya Allah apa kabar kuliah nanti. Tenang, langsung aja kuliah di Unpam. Habis lulus TK langsung kuliah di Unpam. Daripada TK mahal, loncat aja kan. Itu kayaknya maknya dulu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi kan pasti kalau setiap usaha atau setiap membangun sesuatu Pak Haji ada ketemu titik terendah, ada jatuh bangunnya. Pernah ngerasain nggak sih Pak Haji untuk membangun Sasmita Jaya atau ke Universitas Pamulang itu ngerasain jatuh bangun ngebangunnya? Saya sampai bosan Pak Ieng. Kenapa tuh bosan Pak Haji? Bosan jatuh bangun itu. Aduh, ternyata ada bosan jatuh bangun. Dikirain nggak ada bosannya gitu sampai sekarang sukses gitu kan? Loh, karena kita bosen makanya begitu jatuh udahlah bangun. Benar. Jadi kalau jatuh diem aja wassalam lah situ. Iya. Tapi kalau kita ada kemampuan untuk bangun dan kita harus bangun, ya insya Allah lah nanti tujuan kita pasti akan tercapai. Amin. Ini di Unpam Pak Haji kan tadi Pak Haji bilang ada orang Nia setiap tahun 200 orang. Orang mana-mana 200 orang, 300 orang. Luar biasa. Sebetulnya berapa sih ini jumlah mahasiswa Unpam sekarang nih kira-kira nih kurang lebih nih Pak Haji? Jumlah mahasiswa kita hampir 90.000 mahasiswa kita. Bang Mus 90.000. Bang Mus nggak tahu emangnya ya bangunan baru di Victor ada gede banget loh. Tahu itu kalau lagi wisuda luar biasa. Itu promosi itu. Sekaligus promosi. Orang nanya, ini ada apa sih? Ada kejadian apa sih? Wisuda di Unpam. Itu antero negeri itu tahu. Ini luar biasa. Enggak macet, cuma mampet. Karena kan itu bangunan baru juga ya. Awalnya memang waktu belum tahu kayak gitu. Ini apa sih macet apa di Victor gitu. Oh, bangunan Unpam yang baru. 90.000 poin. Luar biasa. Ini memberikan itu orang manfaat. semua kan Pak Haji ya. Sama colangkung. Ini kalau 90.000 berarti kan butuh guru banyak, butuh dosen banyak, butuh pekerja banyak. Artinya Unpam memberikan manfaat buat semua masyarakat. Betul. Ini luar biasa ini. Berapa jumlah pedagang warteg yang yang mencari kehidupan juga dari situ. Betul Pak Haji ya? Kontrakan termasuk. Kontrakan tuh. Kontrakan kos-kosan, jadi memang tukang parkir juga. Memajukan perekonomian orang sekitar juga luar jadinya biasa ya. ini. Jadi aset pemerintah Kota Tangerang Selatan ini. Untung ada di Pamulang ya. Untung adanya. Alhamdulillah Pak Haji terima kasih tinggal di sini. Aduh, dan kalau ngomongin tadi kan mahasiswanya ada 90.000. 90.000 boy. Pasti kan terbagi sama fakultas-fakultas. Tentu banyak fakultasnya karena namanya universitas. Benar. Kalau namanya berarti kan lebih dari satu fakultas. Benar. Nah, berapa fakultas kira-kira Pak Haji? Tapi Pak Haji, biasa jangan tuh dia tuh biasa dia. sengaja. Ada yang nanya, dikasih tahu dulu. Aduh, jadi buat teman-teman nih ya yang di rumah pengen bertanya-tanya seputaran Universitas Pamulang atau bahkan yang pengen masuk Sasmita Jaya, bisa WhatsApp
WhatsApp ke 0811886162. Nanti kita kasih tahu informasinya. Mumpung ada Baba Haji Darsono di mari ya. Iya, ayo cepetan ya babeh kita. Abangnya jangan abang, babeh dong. Tapi gue mau pamer sama anak kampus ini Unpam. Gua dong yang manggil abang. Oke, habis ini kita kembali lagi Pak Haji ya. Jangan kemana-mana. 106,2 FM Benz Radio Betawi. Bunyi Gaye. Tapi juga apa? Begini. Begitu. Begini. Begitu. Begini. Begitu tuh.
Enggak begitu. Aduh, aku bilang begini. Begitu. Begini. Begitu, enggak begitu. Aduh, elah. Mestinya begini. Ya, tapi ini mestinya begitu. Udah dibilang begini. Enggak begitu. Gimana begini? Aduh, gimana sih Benyamin begitu? Ah, Ida, mestinya begini. Enggak begitu. Begini mestinya. Begitu. Begini. Begitu tuh. Begini. Begitu tuh. Begini. Begitu tuh. Begini. Begitu tuh. Begini. Begitu. Pakaian bini nggak nyangutu. 106,2 FM Benz Radio. Abang lincang-cingannya Babe 59 menit udah ngacir dari jam 8 tadi nih Abang Noni. Kagak berasa obrolan semakin lama semakin seru. Seru banget ini. Ya kan, apalagi ngomongin mahasiswa. Bergizi ini bicaraan kita ini. Dari Aduh, pertama sampai sekarang bergizi banget. 90.000 mahasiswa. Tadi kita lagi nanya berapa fakultas. Nah, itu kan. Berapa fakultas yang ada di Unpam nih Ada Pak berapa Haji? fakultas nih. Tapi sebelum ngobrolin itu, ada yang nanya nggak tuh kira-kira? Ini baru ada nih. Ini dari kita lihat dari Muhammad Soni. Ya kan, assalamualaikum Pak Haji dari sono dan juga Bang Mus Poiing. Mau tanya nih sama Pak Haji, ada nggak sih beasiswa untuk anak yang nggak mampu di Unpam? Nah buat Pak Haji sehat selalu katanya, ya. Iya. Langsung dijawab, boleh? Iya. Karena ini orang yang butuh pendidikan berarti nih. Karena sampai nanya beasiswanya loh. Gitu. Banyak beasiswa di Unpam. Bahkan saat ini ada sekitar 3.500 yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan juga dari Pemda, dari yayasan juga ada. Jadi bagi mereka-mereka yang sangat kesulitan itu bisa komunikasi dengan kita, insya Allah nanti diberikan beasiswa. Luar biasa. Dan ada juga dari pengusaha-pengusaha yang memberikan beasiswa kepada masyarakat, ya, seperti Bob Hasan itu juga mengirim mahasiswanya dari daerah Gunung Dieng, mana itu Banjarnegara ya, Banjarnegara, dari Boyolali, ada juga yang dari Bogor, ya, banyak yang dikirim ke kita. Dan banyak juga dari Pemda yang mengirim mahasiswanya dari Irian, mengirim ke kita. Dan bagi masyarakat yang sangat kesulitan bisa berkomunikasi dengan kaprodinya untuk diusulkan menjadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Itu ada itu nggak sih Pak Haji? Ada kategorinya nggak sih? 3.500 tuh. Karena kan Ya, tentu beasiswa. ada syarat dan ketentuan berlaku lah, Boy. Nah, Jadi justru itu dia. Biar tahu ketentuannya apa nih. Jangan sampai ntar udah pede banget datang ternyata nggak masuk kategori yang mendapatkan beasiswa gitu. Ada kategori khususnya nggak nih Pak Haji? Jadi kalau yang dari pemerintah, nih Pak Diwan mungkin Siap, tahu siap, ada program bidik misi. bidik misi. Kemudian Ya, ya. ada program beasiswa yang dari LPDP ya, LPDP ya. Jadi pengelolaan dana yang abadi itu. Betul. Ada juga yang dari pengusaha-pengusaha. Secara umum yang mendapatkan beasiswa yang tidak ada jalur khusus itu mulai semester 3. Karena kita akan melihat keseriusan mereka itu belajar. Jadi memang yang kita antarkan, yang kita kasih kesempatan adalah mereka-mereka yang serius memang akan berjuang lewat pendidikan itu. Jadi bagi yang tidak serius tentu kita
ada jaring-jaring pengaman di kita supaya lembaga kita itu tidak menjadi korban daripada lulusan kita. Makanya kita ada sistem DO. Oh. Jadi di semester 1 yang nggak serius ya kuliahnya ya. Jadi semester 1 itu kalau nilainya nggak mencapai standar yang kita tentukan, itu sudah secara sistem udah keluar. Di DO langsung. DO langsung. Begitu juga di semester berikutnya. Jadi kalau target nilai yang kita harapkan itu nggak tercapai, itu secara sistem sudah keluar. Ini artinya Poing, Pak Haji saya potong sedikit. Ini artinya Unpam itu walaupun biayanya biayanya murah, tapi nggak murahan. Benar. Tapi memberikan kualitas yang luar biasa untuk para mahasiswa yang belajar di Unpam. Karena tujuan memang mau mencetak orang-orang berkualitas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar. Kayaknya yang nanya banyak banget ini Poing mererot ini yang nanya. Jadi kesempatan memang kita buka seluas-luasnya untuk siapa saja. Kita ada tes, tapi itu tesnya adalah tes moral. Oh, tes Jadi, moral ya. karakter anaknya. Kalau daftarnya itu sudah pakai celana sobek-sobek, kemudian sudah pakai anting-anting, pakai tatonya banyak, nah itu kita belum bisa memberikan kesempatan yang seperti itu. Iya. Saya kadang-kadang suka ngelihat begini, Padahal Pak. yang seperti itu memang dia juga membutuhkan untuk diarahkan ke jalan yang lebih baik ya mestinya ya. Tetapi kita khawatir itu adalah agak penyakit sosial, penyakit menular ya. Betul. Itu khawatir yang anak banyak itu nanti akan terbawa ke situ sehingga itu akan mencederai daripada kepercayaan masyarakat menitipkan anaknya di Unpam. Iya. Benar. Karena itu kita belum bisa memberikan kesempatan yang mereka yang seperti itu. Iya. Itu. Kadang-kadang ini harus dibedain ini. Kadang-kadang ada juga orang yang tatoan di dengkul, di itu tatonya bekas koreng, bukan tato. Itu bekas nusuk di motor. Oh berarti memang walaupun bukan mendapatkan beasiswa, kategori anak-anak yang pakai anting atau bertato itu memang nggak diterima di Unpam ya Pak Haji ya? Kita belum bisa terima yang seperti itu ya. Karena itu agak khawatir nanti kalau menular. Betul. Itu kan pakaiannya berantakan juga nggak boleh. Nah kalau muka yang berantakan begini diterima nggak Pak Haji nih? Denny kan mukanya berantakan nih. Kadang-kadang kalau naik motor lama suka sobek-sobek. Nah, di mana? Di kita ada kesehatan. Ada sekolah kesehatan. Tuh, ada sekolah kesehatan yang Bang, seperti tenang aja. Yang seperti itu malah kita terima karena nanti untuk praktek gitu. Ya Allah. Dia kapan lagi jadi kelinci percobaan? ternyata Bang Haji Darsono ini juga banyak guyonnya juga. Yang tenang tuh jadi ya buat abang none yang mukanya hancur-hancur diterima gitu. Iya, diterima. Karena untuk kelinci percobaan di stiker. Poing bacain lagi nih pertanyaan dari Pomaya, Ini Pomaya dari Bambu Apus. Ya, jadi katanya beliau bilang, "Selamat pagi Babe Haji Darsono, Bang Mus Poiing. Kebetulan saya punya anak laki-laki yang baru lulus nih tahun ini. Kemarin abis lulus rencananya mau kerja dulu. Insya Allah katanya tahun depan kuliah sambil kerja. Nah, kira-kira apa ada batas pendaftaran untuk mahasiswa yang kelas karyawan? Terus juga apa rinciannya biaya untuk mahasiswa baru khusus karyawan nih? Apa bebas gedung atau bagaimana? Mohon penjelasannya." Niat banget. Niat banget ini. Niat mau kuliah nih Pak Haji nih. Jadi kalau kuliah di Unpam itu tinggal niatnya saja. Niatnya. Dikuatkan dulu niatnya. Kuatkan aja niatnya. Jadi kalau masalah biaya itu barangkali itu tidak begitu masalah ya. Karena biayanya sangat terjangkau dan itu memang kita menjadi visi kita. Kita ingin menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tapi yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Jadi kita bukan didasarkan pada cash flow-nya, berapa biaya yang kita perlukan sehingga beban ke mahasiswa itu berapa. Tetapi kita mengukur kemampuan daripada mereka-mereka yang akan kita tolong. Dan kita concern ingin memberikan kesempatan terutama dari kelompok yang marginal. Mereka-mereka yang ada keterbatasan itulah yang akan kita berikan kesempatan supaya mereka itu ada kemampuan untuk bisa merubah nasibnya. Karena kalau yang lemah-lemah ini nggak ditolong, tentu tidak berdaya. Mereka sangat sulit untuk memberdayakan dirinya. Nah, beda halnya dengan yang mereka-mereka yang sudah ada kemampuan, yang pintar-pintar, yang seperti yang diterima di negeri itu kan yang pintar-pintar. Kebanyakan yang pintar itu anaknya orang kaya itu. Iya. Makanannya bergizi. Makan bergizi, mereka dikasih motivasi,
mereka difasilitasi, sehingga mereka pintar. Nah, bagaimana masyarakat kita yang sebagian besar itu masih ada kekurangan lah kehidupannya itu. Untuk hidupnya aja masih susah mereka. Sehingga ditambah lagi kalau kuliah ya makin susah gitu kan. tidak sempat memikirkan masa depan anak-anaknya itu dan tidak ada kemampuan untuk itu. Nah, itulah yang harus kita tolong. Justru yang lemah-lemah itulah yang harus kita tolong. Dan kalau kita menolong yang lemah biasanya itu membawa berkah. Nah, itulah. Jadi Pomaya datang aja ke Unpam, ada informasi tentang pendaftaran khusus di Unpam untuk biayanya cukup memberikan kemudahan untuk yang kelas karyawan tadi berapa Pak Haji? Karyawan 300 ribu per tanpa bulan. uang gedung. Tanpa uang gedung lagi. Jadi gedungnya itu udah dibayarin sama Pak Haji Darsono semuanya. Orang dikasih kok tempatin dah gitu kan. Orang punya sendiri. Jadi mudah-mudahan nih jelas nih Pomaya. Jadi keinginan untuk menempuh pendidikan, keinginan untuk kuliahnya semakin kuat karena dipermudah sama Pak Haji Darsono. Tapi sebenarnya saya juga bingung apa Maya kan dulu kan istrinya Ahmad Dhani kan? Ih beda ini mah. Oh ini muda ya, bukan Maya Estianti ini. Bukan Maya Estianti, ini Maya Bambu Apus. Oh kirain Maya Estianti. Waduh. Tuh kan semakin seru kan apalagi nih dikasih kemudahan-kemudahan yang memang mempermudah orang yang lemah sebenarnya ya. Jadi intinya datang aja langsung ke Unpam. Begitu yang terpenting keinginan kuat kuliah dulu, keinginan kuatnya untuk belajar dulu. Siap Boeing. Boeing udah ngomong udah kayak kayak apa ini kayak dosen. Udah kayak dosen nih mentang-mentang ketemu yang punya kampus jadi ngomong kayak dosen. Ingat pegawainya ada 4.000. Siapa tahu jadi nama 4.001. Ya dan ya Bang nih jangan kemana-mana ya. Ntar kita lanjut, jangan digantung lagi pertanyaannya. Jangan digantung lagi. Tapi ini tadi belum dijawab. Berapa jumlah fakultas? Ntar dijawab abis ini. Kita balik lagi. Iya, ayo tungguin. 106,2 FM. Benz Radio.
FM. Benz Radio. FM Benz Radio Abang Encang-encing Inya Ababe 17 menit udah ngacir dari jam 9. Masih ngobrol seru barengan Bapak Haji Darsono. Babe Haji Darsono. Besok kalau ke rumahnya Pak Haji bilangnya Abah. Iya, Abah Darsono. Pengen Dede Iing mau lihat biawak. Dede Iing mau lihat kembarannya. Enggak, katanya di situ ada keluarganya Bang Mus. Oh, tega banget dibilang kembaran. Tadi pertanyaannya belum dijawab juga loh Bang. Iya, berapa fakultas ini sebetulnya? Ada fakultas apa aja? Kita ada 7 fakultas. 7 fakultas. 25 program studi. Jadi ada ekonomi, ada hukum, ada sastra, ada MIPA, ada FKIP, ada teknik, ada kesehatan. Allah, semuanya yang dibutuhkan masyarakat ada. Ada semua. Ya. Tapi yang paling tinggi peminatnya di fakultas apa tuh? Fakultas ekonomi. Ekonomi yang paling banyak. Sekali buka pendaftaran, tiap buka pendaftaran berapa tuh yang masuk tuh ekonomi? Kalau tidak pandemi seluruhnya itu biasanya kita nerima 20.000. 20.000. Biasanya itu kan ya. Pas pandemi ini berapa? Pas pandemi ini kita nerima 16.000. 16.000. 16.000 udah banyak banget. 16.000 itu kalau dikumpulin karena yang konser 4.000 ya Allah. itu biasanya terpapar COVID. Iya. Tapi nanti kalau udah sembuh kan pada kuliah lagi. Iya, benar. Dan tadi kita mau mau nyampein salam ternyata Pak Haji. Ini dari mana nih? Pras. Oh, dari Bang Pras di Cinere. Katanya Pak Haji, saya tuh mahasiswa angkatan kedua tahun 2006. Dulu saya kuliahnya nunggu anak SMK pulang. Bayarnya 100.000 tanya. Bang Pras, ketahuan itu bayar 100.000. Oh, jadi lu Bang, jadi alumni, jadi anak kampus dulu bayarnya cuma 100.000 Bang. Nah, aduh, kalau tahu kayak gitu gua kan ngikutin Bang. Ya kan, jadi katanya saya sangat terbantu banget bisa sekolah di Unpam. Terus katanya salam buat Pak Haji, sehat selalu. Saya alumni. Amin. Alumni 2010 teknik mesin. Dia bilang iya benar 100.000. Ini salah satu orang yang terbantu akan kehadiran Unpam. Memang betul-betul berikan manfaat buat semuanya. Ini orang yang dicetak oleh Unpam nih. Anak teknik nih. Ini. Dan ini dari Bang Rawi Partim nih. Bang Rawi Partim. Katanya assalamualaikum Pak Haji, saya dari lulusan SMK Smea Sasmita Jaya tahun 2000. Kata dia gini, nggak niat ngadain reuni akbar apa Pak Haji? Ayo, ada nggak nih niat nih rencananya? Nanti sekali-sekali nanti di Senayan nanti. Wow, luar biasa itu betul. Ya Allah, kalau diadain di Senayan penuh anak Unpam. Sebenarnya gini deh, di tempat sendiri aja kapasitasnya udah banyak banget sebenarnya. Ya kan kagak muat. Lah kalau satu angkatan dia 90.000 poin. Ini kalau aduh, bener ini kalau di Senayan luar biasa ini. Kita ngelihat Pak Haji Darsono main bola gitu. Tapi yang paling bingung kalau misalnya di Sasmita sama di Unpam ngadain muludan. Ini yang beseknya banyak banget. Bikin besek apa nih? Aduh. Pak Haji, ini bagaimana kalau anak-anak wisuda? Anaknya banyak banget nih. Wisudanya di mana dan kapan wisudanya nih? Kita wisuda sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Iya. Artinya kan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Bahkan untuk bulan Desember itu tiap minggu wisuda. Tiap minggu wisuda. Ini saking banyaknya mahasiswanya. Antri karena kan kalau misalnya dikumpulin semuanya kan pandemi begini bahaya juga. Jadi yang mendaftar wisuda itu kayak mendaftar haji. Pakai daftar tunggu. Ada jalur prestasi nggak sih Pak Haji supaya bisa langsung wisuda gitu? Itu NH plus wisuda plus. Ya kan kita kalau pengen masuk sekolah negeri ada Japres kan, jalur prestasi. Bisa nggak sih Pak Haji Iing tuh masuk ke sono langsung pakai Japres gitu, langsung wisuda gitu? Iya, tapi kan jadi semuanya reguler.
Dia gelarnya Pak Haji, gelarnya SPBU. Iya, SPBU. Gelarnya SPBU. Ya Allah. Cuma sebentaran doang langsung keluar lagi. Tapi ini ngomong-ngomong masalah apa sih namanya, ada kata-kata menarik nih dari Pak Haji. Pernah baca artikelnya, dikutip dari salah satu artikel. Katanya gini Pak Haji bilang, saat itu saya dendam terhadap kemiskinan dan juga kesulitan biaya sekolah. Saya bertekad harus sukses agar bisa membantu orang lain, terutama agar meraih pendidikan tinggi. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak Haji, di balik kalimat itu sebenarnya Luar biasa. ada maksud dan makna apa gitu? Itu kan masa lalu ya. Jadi memang pengalaman hidup saya di kampung saya dulu itu sekolah kan belum ada. Sekolahannya itu kayak kelompok ngaji, kayak belajar ngaji, pindah-pindah rumah. Dan begitu ada sekolah juga masih jauh. Jadi kita sekolah itu sangat sulit. Di samping itu memang kita agak melawan budaya yang ada di daerah saya. Karena sekolah itu belum begitu dipahami oleh terutama orang tua. Orang tua saya masih buta huruf ya. Jadi nggak begitu paham makna sekolah. Sehingga kita ketika akan sekolah itu tidak begitu didukung oleh orang tua itu. Tetapi niat saya memang sekolah. Sehingga terpaksa ya sudahlah, kita akan menguatkan niat kita walaupun itu orang tua kurang begitu apresiasi ya. Kita tetap sekolah karena kita mempunyai keyakinan kalau saya tidak sekolah ya tentu hidup kita tidak akan berubah. Iya. Dan saya 9 bersaudara. 9 bersaudara ya. Itu saya sendiri yang sekolah, itu saudara-saudara kita itu hanya ngikutin ya budaya yang ada di situ. Sehingga ya memang hidupnya ya nggak akan banyak berubah. Tapi alhamdulillah dengan saya sekolah ini menjadi motivasi yang adik-adik ya. Kemudian tetangga-tetangga di situ. Karena barangkali itu saya mungkin termasuk yang langka di situ ya, bukan binatang langka. Jadi sarjana kan jarang Ya, begitu. tempo hari ya. Apalagi sekarang kan kita sudah bisa ada hasilnya yang bisa dilihat, bisa dinikmatin banyak orang. Dan ini saya rasa banyak dialami oleh masyarakat kita. Untuk sekolah itu tidak gampang, tidak mudah. Dan saya mempunyai niat memang ingin memberikan berkontribusi kepada pendidikan ini untuk memberikan kesempatan kepada terutama masyarakat yang marginal. Mereka yang mempunyai keterbatasan, kita buat sekolah yang terjangkau oleh mereka. Jadi kita membuat bagaimana itu membuat keterjangkauan. Ini permasalahan yang utama kan itu. Mengapa mereka tidak sekolah? Karena tidak bisa menjangkau biaya sekolah yang ada. Karena biasanya faktor utamanya itu Pak Haji ya. Faktor utama yang menjadi penghalang ya. itu. Kemudian yang kedua, mereka itu biasanya kenapa nggak bisa masuk negeri? Karena bodoh. Bodoh itu diukur dari nilai yang dicapai, ya, kemudian tesnya berapa. Nah, justru yang mereka menurut pandangan saya, justru yang mereka yang lemah dari sisi ekonomi, yang lemah dari sisi akademik, inilah yang harus diberikan kesempatan. Diberikan pertolongan gitu Pak Harus Haji. pertolongan. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan, tentu mereka tidak akan bisa berubah. Tetapi kalau yang bodoh ini diberikan kesempatan untuk belajar, tentu ada harapan mereka itu juga akan pintar juga. Iya, betul. Karena bodohnya mungkin beberapa faktor ya, karena orang tuanya tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memfasilitasi. Fasilitas pendidikannya ya. Banyak faktor yang seperti itu. Tapi dengan adanya kesempatan sekolah mereka, saya yakin. Dan ini banyak contoh yang kita hasilkan dari pedagang asongan, penjual rokok, sekarang sudah selesai S3. Oh, stop. Masya Allah. Luar biasa ini. S3 di Unpad. Iya. S3-nya di luar, kita belum ada S3, sampai S2 aja. Nah, kemudian mantap, ada juga marbot masjid. Penjaga masjid sekarang sudah selesai S3 juga. Dokter marbot nih. Iya. Ada dokter marbot, ada dokter asongan. Dokter asongan. Luar biasa ini. Tapi memang orang yang dicetak benar-benar orang spesial, orang istimewa ya. Betul. Karena sukses itu tidak ditentukan dari status latar belakang sosial. sosial seseorang. Jadi istilahnya tidak mengkotak-kotakan. Yang pinter ya tetap aja pinter karena kuliah. Betul. Nah, yang bodoh nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong, nggak dikasih kesempatan maka pula. Ini Unpa memberikan kesempatan untuk semuanya. Pak Haji, maaf nih, tadi Pak Haji anak 9 bersaudara. Ngomong-ngomong, ini berapa putra putrinya Pak Haji Darsono ini?
Anak saya 2. Ya, Tiga. semuanya. Anak angkat tuh. Ngangkat situ mah keberatan. Kebanyakan anak angkat, kamu saya angkat jadi anak ya. Ini gue maksa bang. Biar dia angkat anak. 3 Pak Haji 3. Anak pungut. Yang penting ada status anak gitu kan. Iya. Oh, anak 2. Anak saya 2 udah selesai, semuanya udah berkeluarga. Saya udah punya cucu 5. Berarti ntar cucunya 6, soalnya ini lagi hamil. Aduh, jangan Pak Haji, jangan Pak Haji, jangan. Aduh. Ing mau ngomong dulu sama anaknya Ing ya Bang Mus ya. Nak punya kakek baru nak. Karena main umpam. Namanya Ahmad Umpam. Tapi nih, aduh, ini ngomong bener sebenarnya masih banyak banget yang pengen Nggak kita tanya keberasa ini ya. ini. Tapi kalau ngomongin gerakan nih Pak Haji, apa sih gerakan anak muda yang harus dilakukan nih, terutama generasi penerus, generasi muda biar percaya diri dan sukses kayak Bapak Haji Darsono. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan belajar itu memang kewajiban ya. Kita harus belajar terus belajar terus. Karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu memang kita menuntut menyesuaikan diri. Bagi mereka yang tidak mau belajar dan tidak mau menyesuaikan diri pasti akan ketinggalan. Dan kita kewajibannya kita harus belajar. Dan sekarang tuntutannya itu kan ke inovasi ya. Inovasi teknologi. Jadi tidak lagi itu garap sawah itu dicangkul, itu kan enggak lagi ya. Kemudian kita juga yang bibit-bibit yang ditanam juga kan harus mempunyai keunggulan. Kemudian kita memilih tanaman juga harus yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan gitu ya. Itulah yang akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu ini kebetulan ada Pak Dewan. Ya tolong Pak Dewan itu bikinlah program yang peduli terhadap anak-anak kita yang kurang mampu. Kepada masyarakat kita yang kurang mampu. Karena Bapak kan wakil rakyat. Jangan hanya rapat-rapatnya aja. Jadi ya tapi ini apa sih namanya? Harapan ini. Harapan. Udah masuk ke harapan berarti. Harapan ini. Itu. Jadi supaya masyarakat itu mendapatkan pencerahan untuk merubah kehidupannya. Kalau masyarakat kita itu bagus, kehidupan ekonominya bagus, tentu kita teman-teman kita kan jadi orang-orang yang hebat-hebat. Betul. Kalau kita ketemu kan kita bicaranya kan kesempatan lah, betul. kerjasama kan gitu ya. Betul. Tapi kalau teman-teman kita itu orang-orang yang lemah, aduh, kalau ketemu tuh mendengarkan keluh kesah doang. Kayak Pak Iing itu enggak. ketemu Bapak Haji Darsono. Ya, ngeluh lagi ya kan. Pokoknya kalau dimulai kata ngeluh berarti ketemunya sama orang lemah. Iya. Memang ke depan memang program pemerintah harus betul-betul mengentaskan kebodohan. Karena itu amanat dari undang-undang. Betul. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Ini betul-betul harus dilakukan oleh pemerintah kita baik di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Berarti Bapak Haji Darsono ini terinspirasi dari undang-undang tersebut. Bang Haji Darsono. Babe Haji Darsono ini sebetulnya adalah pahlawan kita, pahlawan pendidikan, pahlawan Kota Tangerang Selatan. Tepuk tangan buat Bapak Haji Darsono. Luar biasa ini. Dan terakhir nih, ini udah sesi terakhir ternyata ya. Aduh, terakhir nih. Gak berasa ya. Rasanya masih pingin bersama Ci. Coba 3 jam lagi bisa nggak sih? Sibuk Bapak Haji Darsononya 3 jam lagi. Ini terakhir nih Bapak Haji, harapan dari Bapak Haji sendiri untuk generasi muda. Atau supaya, untuk Unpam juga mungkin ya. Untuk Unpam juga, supaya nih abang dan cangcingnya Bapak di rumah tetap bersemangat, khususnya dalam hal berpendidikan. Harapan kami masyarakat sini bukan hanya yang muda saja, karena kalau kuliah itu kan nggak terbatas pada usia. Betul. Di Unpam tuh ada yang sudah pensiun, kuliah juga ada. Itu bahkan itu barengan sama cucunya. Satu alma mater. Ada yang bapaknya sama anaknya juga kuliah bareng. Itu ada itu. Oleh karena itu saya mengharapkan pada masyarakat semuanya, bukan aja yang muda, tapi pakailah itu kesempatan, ambillah kesempatan yang ada untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Dan ini barangkali belum banyak di daerah-daerah itu yang menyelenggarakan pendidikan kayak kita. Dan kami berharap
itu apa yang kita lakukan ini menjadi model pemerataan pendidikan. Amin. Inspirasi Dan bagi semua ya. Seandainya di setiap kabupaten atau provinsi ada kampus-kampus yang terjangkau untuk rakyat kita, tentu kita akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Amin. Karena kalau orang pintar biasanya itu hidupnya itu lebih baik lah Lebih daripada baik. yang Amin. bodoh. Amin. 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 Dan inilah tujuan kita untuk mensejahterakan ya, masyarakat kita, dan itulah yang sila kelima yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang itu tepuk tangan dulu ya. Tangannya diem aja perasaan. Sekarang itu yang menikmati anggaran pemerintah nih Pak Dewan, kebanyakan orang-orang kaya itu. Nah, Kayaknya salah sasaran tuh Pak. Karena yang sekolah di negeri yang dibiayai APBN 20% itu betul. itu adalah orang-orang yang sudah pintar-pintar. Orang yang pintar, orang yang Nah, kalau cukup uangnya. mau masuk negeri kan harus tes dulu. Nilainya harus 9,0. Nah, yang 0,9 nggak kebagian tuh, Pak. Iya. Iya, 0,9 dibalik. Tenang, yang dapat 0,9 Nah, masuk ke masuk Unpam. Unpam. Dibikin 9,0 Iya. juga. Nah, itulah kehebatan Unpam. Iya. Dari 0,9 menjadi 9,0. Luar biasa. Jadi yang terpenting nih tadi dikutip dari obrolan kita dari pertama nih, yang terpenting kalau di Unpam itu keinginan kuat dulu Keinginan untuk kuat. kuliah. Niatnya itu. Jadi urus kita Poing nih. Poing. Iya. Aduh, belum sarapan kalau belum makan nasi. Nah lo, Padahal udah makan bakso di rumah Bang Rio. cakep. Ini pagi Unpam betul-betul menginspirasi buat semua pendengar Benz Radio. Ya Allah, lagi. Kalau burung piaraan ya namanya burung beo. Nah, Ya kan? cakep. Burung beo paling demen dikasih kue apem. Cakep. Ya kan? Abang Roni pagi ini kan udah dengerin Benz Radio. Cakep. Jangan lupa kuliahnya jangan jauh di